Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2, hari ini kita kembali masuk dalam perkuliahan MK Ulumul Hadis, ya. Dan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 dengan materi ke-9, yaitu tentang persyaratan rawi hadis dan proses transformasinya. Oke. Baik, biar cepat langsung saya tampilkan modul saya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia modul dengan tema persyaratan rawi hadis dan proses transformasinya. Baik. Konten apa, Pak? Mangkiri stop stop. Berarti ini yang tinggal ya. Loh, masa sendirian kan pun ganas kok. Uang macet Pak, sampai nak. Niki saking kalau sakit. Dalam. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Persyaratan rawi hadis dan proses transformasinya. Oke, bentar ya. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, mendeskripsikan syarat-syarat seorang rawi hadis. Dan yang kedua, menerangkan apa itu at-tahammul wal ada beserta sigot-sigotnya. Oke. Sekarang kita lihat, kita jelaskan ini. Jadi pada dasarnya, kalau kita bicara persyaratan rawi hadis, maka sesungguhnya persyaratan rawi hadis itu pasti berkaitan dengan syarat-syarat hadis sahih. Yaitu syarat rawi hadis harus adil dan harus dobit. Kita ingat di pertemuan sebelumnya tentang hadis-hadis sahih, maka hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan yang kedua adalah rawinya harus punya daya ingat, daya hafalan yang sangat kuat. Nah, sebenarnya kalau bicara syarat rawi hadis itu maka harus ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi rawi hadis kalau tidak adil, maka dia tidak bisa memenuhi persyaratan rawi hadis. Dan kalau misalnya rawi hadis ini tidak bisa punya ingatan hafalan yang kuat, maka ya tidak bisa juga. Maka mau tidak mau, kalau bicara persyaratan rawi hadis, maka harus dihubungkan dengan syarat hadis sahih. Ya, syarat hadis sahih itu kan ada 5 ya. Sekedar mengingatkan kembali bahwa hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Pertama, 1, rawi hadisnya harus adil. Adil itu apa ya? Adil dalam versi hadis adalah orang yang menjalankan seluruh syariat agama dengan baik dan benar.
Sedangkan yang kedua syarat hadis sahih adalah syaratnya bersambung. Yang ketiga rawinya harus dobit. Dobit di sini maksudnya apa? Dobit sodri, yaitu orang yang hafalannya kuat. Dan antara menerima dan mendengarkan itu sama kalimatnya. Tidak ada perubahan lafaz, tidak ada perubahan kalimat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah matanya tidak mengandung syadz atau tidak ada kejanggalan. Dan yang kelima, matanya tidak mengandung ilat. Itu syarat hadis sahih. Jadi intinya adalah persyaratan rawi hadis ini harus berhubungan dengan syarat hadis sahih, yaitu hadisnya rawinya harus adil dan dobit. Nah, ada tambahan lagi. Pada aspek apa? Ulama hadis juga punya pandangan tentang keabsahan orang-orang berikut ini dalam meriwayatkan hadis. Jadi ada tambahannya, bukan sekedar rawinya harus adil, bukan sekedar rawinya harus dobit, tetapi ada tambahannya lain, yaitu pandangan ulama mengenai hukum rawi yang dua aspek ini, dua orang ini yang diperdebatkan atau dipersoalkan. Yang pertama adalah anak-anak. Jadi bagaimana hukumnya anak-anak kalau meriwayatkan hadis? Dan yang kedua adalah orang kafir. Nah, menurut jumhur ulama hadis berpandangan bahwa seorang yang menerima hadis pada saat masih anak-anak atau masih dalam keadaan kafir atau belum masuk Islam, maka hadisnya sebenarnya dapat diterima. Riwayat hadisnya dapat diterima. Tapi dengan catatan bahwa penyampaian hadisnya, penyampaian riwayat hadis kepada orang lain itu harus dilakukan setelah mereka sudah dewasa dan memeluk Islam. Tentu saja juga memenuhi syarat keadilan dan kedobitan. Jadi dalam Islam bagaimana pandangan jika ada seorang sahabat atau seorang perawi hadis itu masih anak-anak, bagaimana statusnya kalau seperti ini? Dan yang kedua, bagaimana kalau dia belum masuk Islam? Maka Islam, ulama berpandangan boleh mereka meriwayatkan hadis, tetapi dengan catatan, dengan syarat ketika mereka menyampaikan kepada orang lain sudah dewasa dan sudah beragama Islam. Contohnya ada sahabat-sahabat yang menerima hadis ketika masih kecil, misalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi. Kemudian ada Ibnu Abbas, kemudian ada Nu'man bin Bashir dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian yang non-muslim, yang kafir itu ada Jubair bin Mut'im. Yang ketika itu dia pernah meriwayatkan hadis bahwa dia pernah mendengar Nabi melaksanakan sholat maghrib berjamaah sambil membaca surat At-Tur. Nah, ketika itu Jubair bin Mut'im mendengar Nabi membaca surat At-Tur. Jubair sedang berada di Madinah untuk urusan pembebasan tawanan perang Badar. Dan ketika itu Jubair bin Mut'im belum masuk Islam karena masih menjadi orang kafir dari kaum Quraisy. Nah, itu contohnya. Jadi boleh ya, orang kafir atau anak kecil itu boleh menjadi rawi hadis, tetapi dengan syarat dia ketika menyampaikan itu harus sudah dewasa dan sudah memeluk Islam. Nah, sekarang berikutnya adalah proses transformasi hadis. Apa itu? Apa itu proses transformasi hadis? Nah, di sini kita perlu perjelas maksud apa dari transformasi hadis. Apa maksudnya itu? Jadi yang dimaksud dengan proses transformasi hadis di sini adalah satu,
tahammulul hadis atau penerimaan riwayat hadis, dan yang kedua adalah adaul hadis atau penyampaian riwayat hadis, menerima dan menyampaikan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, tahammulul hadis atau penerimaan hadis. Penerimaan hadis. Ada berapa cara penerimaan hadis? Ada 8, kita lihat. Ada 8 cara penerimaan hadis, dan itu kita bisa lihat dari rumus-rumusnya. Rumusnya itu bagaimana maksudnya? Ya, rumus kalau menggunakan kalimat ini maka caranya begini. Maka untuk bisa melihat cara orang menyampaikan hadis atau cara orang menerima hadis, lihat saja kalimat yang digunakan. Itulah simbol dari bagaimana hadis ini disampaikan. Yang pertama dari yang 8 itu kita lihat. Pertama, as-sima'u min lafdi syaikhihi. Yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya. Jadi kalimatnya, jadi hadis ini disampaikan dengan cara guru langsung menyampaikan hadis kepada muridnya. Dan didengarkan langsung oleh si murid. Nah, kalimatnya apa? Nah, kalimatnya akhbaroni, haddasani, sami'tu. Jadi kalau dia dalam kitab sanad hadis, kalau ada lafadz akhbaroni, haddasani, sami'tu, berarti antara rawi satu dengan rawi yang lain itu mendengarkan langsung. Gurunya menyampaikan langsung kepada muridnya. Itu rumusnya. Yang kedua adalah al-qira'atu ala syaikhihi, yaitu seorang murid membaca hadis di depan gurunya, sedangkan gurunya mengoreksi. Atau al-gharadu. Lafadznya apa? Qara'tu alaihi, atau quri'a ala fulanin, atau haddasani akhbaroni qira'atan. Yang ketiga adalah al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Jadi cuma diizinkan, ya sudah, saya kasih ini buku kamu, buku saya, silakan kamu pakai dan kamu manfaatkan. Bahkan kalau perlu kamu sebarkan kepada orang lain. Itu al-ijazah. Nah, rumusnya apa? Kalimat ajastu laka atau ajastu li siapa? Atau lil muslimin. Yang keempat, al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkan. Jadi gurunya tidak ngomong apa-apa, tidak menyampaikan apa-apa, tapi dia kasih ini naskah, ini ada buku, ini ada lembaran, ada soifah, ada kumpulan-kumpulan. Saya punya ini dari orang lain, saya dapatkan juga dari orang lain. Nah, kamu saya kasih, sudah saya perbaiki kekurangannya ini. Nah, kamu silakan bagikan juga kepada orang lain. Itu al-munawalah. Rumusnya, kalau pakai ijazah atau memberikan izin, maka kalimatnya amba'ani. Tapi kalau tidak bersama dengan ijazah atau izin, maka kalimatnya nawalani. Yang berikutnya al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis untuk diriwayatkan kepada seorang di tempat lain atau yang ada di hadapannya. Jadi al-mukatabah disuruh tulis. Atau dia tulis sendiri. Rumusnya apa? Ajastu ma katabtu atau qala haddasana fulanu. Kalau pakai ijazah, ajastu ma katabtu. Kalau tidak pakai ijazah, qala haddasana fulan. Yang keenam, al-wijadah, yaitu seorang menemukan catatan hadis seorang menemukan catatan hadis tapi tidak ada rekomendasi untuk diriwayatkan. Ini cuma diketemukan aja. Berserakan misalnya. Itu al-wijadah namanya. Kalimatnya apa? Qara'tu bi khatti. Ada khattun, ada kalimat khattunnya. Yang ketujuh al-wasiyah, yaitu pesan seorang dikala akan meninggal atau bepergian dengan sebuah kitab untuk diriwayatkan. Jadi pakai wasiat. Kalimatnya auso ilayya, rumusnya. Auso ilayya. Dan yang kedelapan yang terakhir adalah al-i'lam,
yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya tentang sebuah riwayat, tapi tidak disuruh untuk meriwayatkan. Cuma diiklamkan saja, diberitahukan saja. Kalimatnya apa? Rumusnya a'lamani fulanun qala. Nah, itu 8 cara menerima hadis. 8 cara ya. Dari as-sima, kemudian al-qiraah, al-wijadah, al-mukatabah, al-munawalah, al-wasiyah, dan al-i'lam. Dan sekarang berikutnya adalah 2 cara penyampaian hadis. Ada 2 cara. Kita lihat. Yang pertama adalah lafadz yang menunjukkan bahwa rawinya mendengarkan langsung dari gurunya. Jadi gurunya mendengar langsung. Apa rumusnya? Yaitu kalimat sami'tu, hadasani, akhbaroni, ambani. Jadi kalau ada keterangan lafadz sami'tu, hadasani, akhbaroni, ambani, maka lafadz ini berarti menunjukkan ada pertemuan dan ada interaksi langsung. Dan yang kedua adalah lafadz yang menunjukkan adanya 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan bertemu atau mendengar, dan kemungkinan lainnya tidak mendengar, tidak bertemu. Apa itu kalimatnya? Ruwiya, hukiya, an, dan anna. Nah, itulah lafadz yang digunakan. Nah, sekarang contoh seperti ini saya tidak perlu jelaskan, silakan kalian baca sendiri. Itu ya. Ini ada kalimat hadasana, berarti ketemu langsung, ada qara'tu ala, qiraah, ada an, ada ini hadasana. Ya, silakan kalian baca sendiri, ini contohnya. Baik. Itulah materi saya pada kali ini. Dan berikutnya adalah tugas. Untuk tugas pada kali ini, tugasnya adalah kalian menerjemahkan atau menerjemahkan teks bahasa Arab yang akan saya berikan. Silakan nanti kalian baca, kalian buka filenya, dan tolong diperhatikan pada saat kalian menerjemahkan, pilihannya ada 2, boleh dua-duanya. 1, kalian terjemahkan secara harfiah. Jadi ya per kalimat, per kata itu kalian terjemahkan. Atau yang kedua, kalian terjemahkan secara bebas. Karena situ kan ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ada poin 4. Nah, maksud saya terjemah secara bebas artinya apa? Ya terjemahkan secara khusus, tapi ambil intisarinya saja. Karena situ kan banyak, ya, banyak kalimatnya. Nah, tentu saja kalau tidak mau menerjemahkan secara harfiah, maka harus dibuat intisarinya. Kalimatnya apa intisari dari kalimat ini? Itu boleh, silakan. Tapi kalau Anda senang, Pak, saya mau menerjemahkan semuanya, ya silakan juga, ada masalah. Baik, saya kira cukup. Dan maksimal tugas ini dikumpulkan tanggal 26 ya. Karena minggu depan itu adalah minggu terakhir sebelum kita akan libur agak panjang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minggu depan masih masuk ya, saya ingatkan, masih masuk. Masih ada apa itu? Kelas Zoom meeting. Walaupun tidak langsung ya, karena waktu yang terbatas. Jadi kita sebenarnya akan tetap masuk sampai tanggal 28 April ya. 28 April 2022. Jadi minggu depan 26 kita masih masuk sebelum
kita melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri. Baik, saya kira cukup. Jika ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang persyaratan rawi hadis dan proses transformasinya, bisa kalian tulis pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun komen yang ada di YouTube channel saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi selamat mengerjakan tugas dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.